Kembali lagi bersama kami di Sekilas Semesta Channel. Kali ini kita akan mengangkat sebuah kisah pesugihan Gunung Kawi, aliran hitam melawan aliran putih. Jika bicara tentang Gunung Kawi, banyak orang mempersepsikannya dengan aktivitas pesugihan, walaupun tidak 100% benar, karena Gunung Kawi sendiri masuk salah satu daerah wisata di Kota Malang. Jadi pergi ke Gunung Kawi bukan berarti melakukan pesugihan. Bisa saja kita sedang berwisata seperti biasa. Tulisan ini akan membahas Gunung Kawi dari sisi aktivitas pesugihan yang selama ini menjadi mitos di masyarakat. Tulisan ini juga bisa menjadi semacam klarifikasi. Benarkah lokasi Gunung Kawi memang bisa untuk dijadikan tempat pesugihan? Berawal dari arti pesugihan. Apabila mendengar kata pesugihan, banyak orang mempersepsikannya sebagai hal yang negatif. Itu sih tidak sepenuhnya benar. Pesugihan sendiri berasal dari kata dalam bahasa Jawa yaitu sugih, yang artinya kaya, makmur, berlimpah secara materi. Pesugihan berarti cara-cara atau jalan yang ditempuh untuk orang meraih kekayaan tersebut dengan instan. Ada dua cara yang dilakukan untuk meraih kekayaan, yaitu cara positif dan cara negatif. Ada juga dengan cara halal atau dengan cara haram. Ada yang menyebutnya dengan istilah jalur putih dan jalur hitam. Mengapa Gunung Kawi jadi salah satu lokasi pesugihan? Gunung Kawi sendiri sama seperti tempat-tempat keramat di daerah lain, emang memiliki keistimewaan berkaitan dengan hal kerejekian dan kemakmuran ekonomi. Keistimewaan ini berasal dari karomah atau kelebihan yang diberikan Tuhan kepada hamba-hambanya yang soleh. Di Gunung Kawi ini terdapat dua makam orang-orang yang soleh yang dikenal dengan istilah pesarean Eyang Gunung Kawi. Nah, di lokasi pemakaman atau pesarean inilah aktivitas pesugihan Gunung Kawi terjadi. Yang disebut Eyang Kawi, ada dua sosok orang yang manunggal atau bersinergi menjadi satu kekuatan. Kedua sosok tersebut bernama atau bisa dipanggil dengan Eyang Sujo dan Eyang Jugo. Siapakah mereka? Silahkan bro sendiri di Google. Kali ini kita tidak akan bertele-tele dan berpanjang lebar jika harus menyantumkan biografi atau sejarah kedua sosok tersebut. Di masa hidupnya dipercaya oleh masyarakat sekitar Gunung Kawi bahwa Eyang Kawi memang banyak membantu masyarakat dalam hal kemakmuran. Misalnya, jika ada hama menyerang lahan pertanian, maka masyarakat sekitar akan
meminta bantuan doa Eyang Kawi, atau datang musim kemarau yang berkepanjangan, atau juga membantu orang-orang yang terlibat dalam masalah ekonomi dan lain-lain. Karomah atau kelebihan yang dimiliki oleh Eyang Kawi masih ada dan dipercaya masih tetap bisa membantu orang-orang yang sedang dalam kesulitan ekonomi. Penulis juga percaya dengan karomah ini, dan tidak heran jika di kemudian hari lokasi pesaraian Eyang Kawi dijadikan salah satu tempat pesugihan. Pesugihan Gunung Kawi termasuk jalur hitam atau jalur putih. Mari kita bedah. Setelah penulis uraikan di atas mengenai karomah yang dimiliki oleh Eyang Kawi, pasti pembaca sudah bisa menebaknya sendiri. Jelas sekali bahwa Eyang Kawi adalah orang yang soleh, dan karomahnya adalah tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Karomah Eyang Kawi bukan berasal dari jin, dedemit, siluman, perewangan, hantu, ataupun yang lain. Dapat disimpulkan pesugihan Gunung Kawi beraliran putih. Bagi yang melakukan pesugihan ini, mereka berwasilah melalui Eyang Kawi. Istilahnya berwasilah itu mengharap berkah kebaikan yang terpancar dari karomah Eyang Kawi. Lanjut ke mitos makan tumbal manusia. Salah satu faktor kenapa banyak orang mempersepsikan pesugihan Gunung Kawi beraliran hitam dikarenakan mitos berkembang sangat pesat dari waktu ke waktu berdasarkan informasi yang kadang hanya copy paste atau cerita katanya situ, katanya sana. Sebetulnya jalur hitam tidak saja terjadi di Gunung Kawi, itu juga terjadi di lokasi-lokasi yang biasanya dikeramatkan. Jangankan di tempat keramat, jika Anda melamar jadi PNS tapi dengan cara nyogok, itu juga sudah termasuk jalur hitam. Pesugihan Gunung Kawi yang berarilan hitam ini terjadi biasanya karena orang yang melakukan pesugihan tidak tahu atau tidak mengerti tata cara ritual yang benar, melanggar norma-norma yang berlaku di pesaraian tersebut, dan atau memiliki tujuan niat yang salah. Apalagi ditambah tidak memiliki penasehat spiritual yang mengerti dan bisa mengarahkan dan membimbing dia. Klop sudah semuanya. Yang datang bukan karomah Eyang Kawi, melainkan raja, jin, siluman, dedemit yang numpang hidup di sekitar pesaraian Gunung Kawi tersebut. Jangan coba-coba menganggap remeh mistis di Gunung Kawi. Penulis memiliki pengalaman pribadi yang cukup membuat trauma berkaitan dengan Gunung Kawi. Dan jika ada mitos pesugihan Gunung Kawi memakan tumbal, itu bisa jadi benar. Jaminannya adalah nyawa manusia. Tapi sekarang kita tahu bahwa makan tumbal dan aliran hitam, sedangkan yang Eyang Kawi sendiri beraliran putih. Dengan adanya tulisan dan kutipan ini, semoga bisa menambah wacana keilmuan
sekaligus mengklarifikasi benar atau tidaknya pesugihan di Gunung Kawi. Semoga semuanya ini bisa bermanfaat bagi Anda dan juga kami. Sekian dikutip dari kompasiana.com. Terima kasih.